Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan review kasus pembunuhan yang pernah terjadi di Indonesia pada 2015 silam, yaitu kasus pembunuhan Angelin Megawe. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Nadia Oleh Putri, BP 1904099. Perkenalkan, nama saya Anita Sairani Putri, NIM 1804093 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Melina Hasnara Putri, NIM 1804174 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Diah Komala Putri, BP 1804186, kelas B. Perkenalkan, nama saya Anggita Nurfikia Lubis dengan NIM 1904096 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Hilma Yulida dengan NIM 1904098, kelas B. Anak perempuan berusia 8 tahun Angelin di Denpasar, Bali yang sempat menyedot perhatian publik, akhirnya terungkap. Polisi menemukan jasad Angelin terkubur di halaman belakang rumahnya sendiri. Usia 8 tahun Angelin di Denpasar, Bali yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan. Namun tragis, Angelin ditemukan dalam keadaan tewas dan mengenaskan. Kapolda Bali, Irjen Pol Roni Franky Sompi mengatakan bahwa jasad Angelin ditemukan dalam kondisi telah membusuk. Jasad ditemukan terkubur di bawah pohon pisang dan tertutup dengan tumpukan sampah. Penemuan ini menurutnya berawal dari kecurigaan polisi atas adanya gundukan tanah tak beraturan di halaman tersebut. Terlebih lagi, polisi mendapatkan ada bau menyengat dari rumah korban di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Pembunuhan Angelin Megawe merupakan suatu peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia 8 tahun yang terjadi di kota Denpasar, Bali pada 16 Mei 2015. Peristiwa ini menjadi populer di berbagai media di Indonesia yang diawali dengan munculnya pengumuman kehilangan anak tersebut dan disebar melalui situs Facebook dengan judul Find Angelin, Bali's Missing Child. Angelin lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu sebagai putri dari seorang ibu bernama Hamidah dan ayah bernama Ahmad Rasdi. Ketika melahirkan Angelin, Hamidah tidak sanggup melunasi biaya persalinannya ke klinik. Saat sedang mengalami kesulitan demikian, seseorang mempertemukan dan memperkenalkannya dengan Margaret Christina Megawe yang menawarkan bantuan untuk melunasi biaya tersebut, sekaligus bermaksud untuk mengadopsi bayinya. Sehingga Margaret mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta rupiah. Dengan rincian biaya persalinan 800.000 rupiah dan biaya perawatan Hamidah 1 juta rupiah. Setelah Angelin diadopsi, Margaret dan keluarganya merawat Angelin dengan penuh kasih sayang. Namun, setelah suaminya meninggal, Margaret berubah. Dia menjadi lebih temperamen dan tidak mengasuh Angelin dengan baik. Singkat cerita, pada tanggal 16 Mei 2015, Angelin dikabarkan menghilang dan kabar tersebut tersebar di media Facebook. Setelah melakukan pencarian, akhirnya polisi menemukan Angelin di belakang rumahnya dengan kondisi tidak bernyawa. Ia dikubur di dekat kandang ayam, terbungkus kain putih dan memeluk boneka. Unit forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang memeriksa Angelin menyatakan bahwa Angelin telah meninggal sekitar 3 minggu. Artinya, sejak dilaporkan menghilang. Kepada jasad Angelin dilakukan pemeriksaan otopsi di mana dari hasil pemeriksaan otopsi tersebut didapatkan adanya benturan di kepala kanan korban yang menyebabkan korban tersebut meninggal dunia, kata Kepala Instansi Kedokteran Forensik RSUP Sangla Dr. Dudut Rustiadi di Denpasar, Bali. Selain itu, pihak menemukan luka memar pada bagian wajah, leher, lengan, paha, pantat, dan punggung kaki akibat adanya pukulan dari benda tumpul tersebut. Dudut menegaskan bahwa luka pada bagian kepala korban tersebut akibat benda tumpul menjadi penyebab fatal dari kematian korban tersebut. Saat kami melakukan otopsi, jenazah yang telah kami terima telah dalam keadaan membusuk. Diperkirakan bocah tersebut telah hilang sejak tanggal 16 Juni 2015, sejak 3 minggu sebelum dilakukan pemeriksaan. Saat dikubur, jenazah tersebut dalam keadaan posisi
telungkup ke kiri dan kakinya menekuk. Menurut Kepala Bagian SMF Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, Dr. Ida Bagus Putu Alif menambahkan pada punggung bagian kanan korban terdapat bekas sulutan api rokok. Dan leher jenazah pun terdapat bekas lilitan jeratan tali plastik yang sebanyak 4 bekas lilitan. Dari bentuk simpulannya, jelas korban diduga dibunuh oleh pelaku yang berusia dewasa. Terkait adanya dugaan pemerkosaan, hal tersebut belum bisa dipastikan karena jenazah yang telah kami terima dalam keadaan yang membusuk. Jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa hasil otopsi tim forensik Rumah Sakit Sanglah membuktikan Angelin semasa hidupnya mengalami kekurangan gizi. Salah satu buktinya adalah lapisan lemak yang ditemukan hanya setebal 0,2 cm di dada dan 0,5 cm di bagian perut. Terdakwa tidak memberikan asupan gizi yang baik dan layak kepada korban sebagaimana orang tua seharusnya. Terdakwa telah melakukan penelantaran sekaligus diskriminasi terhadap anak, kata jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Denpasar. Jasad Angelin hanya ditemukan seberat 22 kg dengan tinggi badan 120 cm. Ini ukuran yang tidak ideal untuk anak berusia 8 tahun. Saat diotopsi, tim forensik juga menemukan lambung dan perut Angelin dalam kondisi kosong, tidak ada makanan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.